Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Sahabat doa dan keajaiban yang dirahmati Allah, semoga setiap langkah kita selalu dalam lindungannya. Semoga kesehatan, umur yang berkah, dan rezeki yang melimpah selalu tercurah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang amalan mustajab ini, ada satu hal penting yang perlu kita lakukan. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sekarang juga. Kenapa? Karena dengan menyebarkan kebaikan, insya Allah segala hajat kita akan lebih cepat dikabulkan. Allah menjanjikan bahwa siapa yang membantu menyebarkan ilmu dan kebaikan, maka segala permasalahan hidupnya akan dipermudah, termasuk urusan rezeki. Bayangkan, rezeki 500 juta, 1 miliar, atau bahkan lebih bisa datang kepada kita dengan cara yang tak terduga. Dengan ikhlas berbagi dan mengamalkan ilmu ini, insya Allah semua itu bukan hal yang mustahil. Maka dari itu, yuk bersama-sama kita niatkan untuk berbuat kebaikan dengan menekan tombol subscribe dan share sekarang juga. Sahabat sekalian, kita semua pasti memiliki hajat dan impian dalam hidup ini. Ada yang berharap rezekinya lancar, utangnya segera lunas, jodohnya segera dipertemukan, pekerjaannya sukses, atau mungkin ingin usahanya berkembang pesat. Namun terkadang doa-doa yang kita panjatkan seolah belum dikabulkan. Kita sudah berusaha, sudah bekerja keras, tapi hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Apakah ada doa dan amalan yang bisa mempercepat terkabulnya hajat? Apakah ada cara agar pintu rezeki terbuka lebih lebar tanpa hambatan? Insya Allah, di video ini kita akan membahas sebuah amalan dahsyat yang sudah diijazahkan oleh para ulama terdahulu. Amalan ini berasal dari surah Al-Fatihah yang dikenal sebagai induknya Al-Quran. Dengan cara tertentu, surah ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan pertolongan Allah dalam segala urusan. Amalan ini sudah diamalkan oleh banyak orang dan terbukti mustajab. Jika diamalkan dengan istiqomah dan keyakinan penuh, insya Allah segala urusan yang berat akan menjadi mudah, rezeki yang syarat akan dilancarkan, dan doa-doa kita akan segera diijabah. Amalan yang akan kita bahas ini diijazahkan oleh para ulama, termasuk Gus Mus. Beliau mengatakan bahwa banyak ulama terdahulu yang mengajarkan cara mengamalkan surah Al-Fatihah secara khusus untuk mempercepat terkabulnya segala hajat. Seperti yang kita ketahui, surah Al-Fatihah adalah inti dari Al-Quran. Setiap ayatnya mengandung doa dan harapan yang begitu besar. Salah satu bagian terpenting dari surah ini adalah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, ada cara khusus dalam membaca ayat ini yang bisa membuka pintu langit dan mempercepat terkabulnya doa. Inilah yang akan kita bahas secara rinci pada bagian berikutnya. Tata cara pengamalan surah Al-Fatihah untuk segala hajat. Sahabat doa dan keajaiban yang dirahmati oleh Allah, kita telah sampai pada bagian yang paling dinantikan, yaitu tata cara pengamalan surah Al-Fatihah sebagai wasilah untuk memohon segala hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini tampak sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dilakukan dengan penuh keyakinan, keikhlasan, dan istiqomah, insya Allah doa-doa kita akan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengamalkan surah Al-Fatihah untuk segala hajat. 1. Memulai dengan bersuci. Sebelum memulai amalan ini, pastikan diri dalam keadaan bersuci dengan berwudu. Kesucian lahir dan batin sangat penting agar doa yang kita panjatkan lebih khusyuk dan mustajab. Dengan berwudu, hati kita pun menjadi lebih tenang, sehingga lebih mudah fokus dalam berdoa. 2.
membaca surah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan. Setelah bersuci, duduklah dengan tenang di tempat yang nyaman dan kondusif untuk beribadah. Niatkan dalam hati bahwa kita akan membaca surah Al-Fatihah sebagai bentuk doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah surah Al-Fatihah 1 kali secara perlahan, penuh penghayatan, dan dengan suara yang jelas. Resapi setiap ayat yang kita baca, karena Al-Fatihah bukan hanya surah biasa, tetapi juga ummul kitab yang memiliki keistimewaan luar biasa. 3. Mengulang ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebanyak 11 kali. Ketika sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhentilah sejenak. Ayat ini memiliki makna yang sangat dalam, yakni penghambaan kita yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta permohonan pertolongan hanya kepadanya. Ulangilah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebanyak 11 kali dengan penuh keyakinan. Saat mengulang ayat ini, hadirkan perasaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan bahwa hanya Allah yang bisa menolong kita. Hanya Allah yang bisa mengabulkan segala hajat dan permohonan kita. 4. Fokuskan hati pada hajat yang diharapkan. Saat mengulang ayat tersebut, dalam hati fokuskan sepenuhnya pada hajat yang ingin dikabulkan. Bayangkan seolah-olah doa dan permohonan kita telah terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memohon rezeki, bayangkan rezeki tersebut datang dengan lancar. Jika memohon kesembuhan, bayangkan diri kita telah sehat kembali. Jika memohon kebahagiaan, bayangkan ketenangan dan kedamaian menyelimuti hidup kita. Keyakinan adalah kunci utama dalam berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia sesuai dengan prasangka hambanya. Jika kita benar-benar yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, insya Allah doa tersebut akan segera terwujud. 5. Melanjutkan bacaan surah Al-Fatihah hingga selesai. Setelah selesai mengulang ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebanyak 11 kali, lanjutkan kembali bacaan surah Al-Fatihah hingga selesai. Tetaplah membaca dengan khusyuk, jangan terburu-buru, dan resapi setiap maknanya. 6. Berdoa dengan penuh keikhlasan. Setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, angkat tangan dan panjatkan doa sesuai dengan hajat yang diinginkan. Jangan ragu untuk meminta hal yang besar, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan bahasa yang paling nyaman bagi kita dalam berdoa. Jika mampu, panjatkan doa dalam bahasa Arab sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Namun, jika lebih nyaman menggunakan bahasa sendiri, itu pun diperbolehkan. Yang terpenting adalah doa yang kita panjatkan berasal dari hati yang tulus dan penuh keyakinan. Waktu yang paling mustajab untuk mengamalkan. Amalan ini bisa dilakukan setelah sholat fardu, karena saat itu hati kita masih dalam keadaan bersih dan tenang setelah beribadah. Namun, waktu yang paling mustajab untuk mengamalkannya adalah setelah sholat tahajud, karena di waktu sepertiga malam terakhir, pintu langit terbuka dan doa-doa lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika amalan ini dilakukan dengan istiqomah dan penuh keyakinan, insya Allah keajaiban akan datang dalam hidup kita. Allah Maha Pemurah dan Maha mendengar setiap doa hambanya. Jangan pernah putus asa dalam berdoa, karena bisa jadi satu doa yang kita panjatkan hari ini akan menjadi jalan bagi kebahagiaan kita di masa depan. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mengamalkan amalan ini dan mendapatkan keberkahan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat doa dan keajaiban, terkadang kita merasa doa kita belum dikabulkan. Kita mulai putus asa, merasa tidak didengar oleh Allah. Padahal Allah selalu mendengar setiap doa kita. Hanya saja terkadang Allah ingin melihat seberapa kuat keyakinan kita, seberapa sabar kita dalam menanti jawabannya. Ingatlah, setiap doa pasti dikabulkan dalam 3 bentuk. 1.
dikabulkan langsung sesuai yang kita minta. 2. Diganti dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita harapkan. 3. Disimpan sebagai tabungan pahala dan akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah ragu akan kekuasaan Allah. Tetaplah istiqomah dalam mengamalkan surah Al-Fatihah ini, karena semakin sering kita mengulangnya, semakin kuat pula doa kita menembus langit. Ada seorang saudara kita yang memiliki utang ratusan juta. Setiap hari dia berusaha melunasi utangnya, namun semakin hari bebannya semakin berat. Hingga suatu hari, dia diberitahu tentang amalan ini oleh seorang kiai. Dengan penuh keyakinan, dia mulai mengamalkan surah Al-Fatihah dengan cara yang sudah diajarkan tadi. Setiap selesai sholat fardu, dia membaca surah Al-Fatihah dengan pengulangan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebanyak 11 kali. Subhanallah, dalam waktu kurang dari 3 bulan, dia mendapatkan rezeki yang tak terduga. Utang yang awalnya terasa mustahil untuk dibayar, akhirnya bisa dilunasi sepenuhnya. Bahkan, dia mendapat kelebihan rezeki hingga bisa membantu orang lain. Inilah bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika kita yakin, istiqomah, dan berserah diri sepenuhnya kepadanya, maka semua masalah kita akan diselesaikan dengan cara yang tidak kita duga. Sahabat doa dan keajaiban, itulah amalan dahsyat yang bisa kita lakukan agar hajat kita lebih cepat dikabulkan. Sekarang, mari kita kuatkan niat kita dan bersama-sama mengamalkan ilmu ini. Silakan ketik Qabiltu di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda menerima ijazah amalan ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share agar semakin banyak saudara kita yang mengetahui amalan luar biasa ini. Semakin banyak yang mengamalkan, semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Silakan angkat tangan dan aminkan doa ini. Allahumma rzuqna rizqan wasi'a, halalan tayyiban mubarakan fihi. Allahumma uqdi duyunana, washfi mardana, wa haqqiq amanina. Allahumma iftah lana abwabal khairi wal barakati wal rizq, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rezeki yang luas, halal, baik, dan penuh berkah. Ya Allah, lunasilah utang kami, sembuhkanlah penyakit kami, dan kabulkanlah semua hajat kami. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu kebaikan, keberkahan, dan rezeki dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.